apakah ini wanita itu?" tanya pria itu pada Wendy. "Benar, Tuan," balas Wendy sopan. Pria itu tertawa tenang, namun dengan intonasinya tegas. Dengan sisa tenaga yang masih dimiliki Yen, dia menongakkan kepalanya untuk melihat wajah pria tersebut, namun pandangannya sedikit buram akibat rasa sakit. Pria tersebut terlihat masih muda. Dia memiliki struktur wajah yang tegas, hidungnya mancung dan rahangnya tegas. Yen melihat pada bagian dada kanan pria tersebut terdapat tato yang terlihat cukup jelas. Tato dengan gambar aksara Jepang dengan gambar ular yang sedang melilit. Gambar itu sebelumnya dia pernah lihat di buku catatan Wendy. "Aku sedang menunggu pahlawanmu datang, Nona," kata pria tersebut pada Yen. "Kau pasti tahu kan jika kekasihmu selama ini berusaha untuk mencariku?" tanya pria tersebut pada Yen. Yen melihat pria tersebut tersenyum memperlihatkan gigi rapinya. Lama Yen terus merasakan sakit pada senyuman yang seram baginya. Tal kepala dan perutnya, lalu semakin lama pandangannya menjadi kabur. Tubuh Yen terkulai lemas di lantai. Dia pingsan. Saat Taeyong turun dari mobilnya, dia cukup terkejut karena melihat kondisi lingkungan mansionnya berantakan. Beberapa anak buahnya yang berjaga di depan terkulai lemas di tanah. Taeyong melototkan matanya karena terkejut dan lekas dia dekati salah satu anak buahnya. Taeyong lekas meninggalkan anak buahnya, lalu dengan cepat dia berlari ke dalam mansion. Dia terus terkejut saat melihat di dalam anak buahnya tumbang dipenuhi. Anak buah yang baru datang pun sama terkejutnya. Dengan cepat mereka menolong rekannya yang masih tersadar. "Periksa jika masih ada yang tersadar," perintah Taeyong pada anak buahnya. Pikiran Taeyong kalut. Dia melihat bagian dalam mansionnya berantakan. Taeyong lekas berlari menuju kamarnya. Langkah Taeyong terhenti saat telah sampai di depan kamarnya. Dia melihat tubuh Mark terkulai lemas di lantai sambil memegang. Taeyong melihat pintu kamarnya terbuka lebar. Dia panik, dahinya mengkerut dan matanya menunjukkan ketakutan. Lekas dia masuk ke dalam kamar dan melihat tidak terdapat keberadaan kekasihnya di sana. Mark panggil Taeyong. Mark berusaha menatap Taeyong walaupun matanya setengah tertutup. "Tuan, Yen dibawa oleh Wendy. Wendy berkhianat." Itu adalah kata-kata terakhir yang mampu diucapkan Mark. Setelah itu, Mark terkulai lemas di lantai. Taeyong kembali meletakkan kepala Mark di lantai, lalu dia kembali masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat sebuah kotak yang terjatuh di lantai. Kotak tersebut adalah hadiah untuknya dari Taeyong. Lekas dia ambil kotak tersebut untuk dilihatnya.
Theo lekas melempar dengan kasar kotak tersebut, lalu dia bangkit dan beranjak keluar dari kamarnya. Dia berteriak memerintah pada anak buahnya untuk lekas menghubungi ketiga rekannya dan lekas berangkat untuk mencari Yen. Theo kembali masuk ke dalam mobil. Dia memeriksa senjata yang selalu tersedia di dalam mobilnya. Setelah dirasa cukup lekas, dia mulai melanjutkan mobilnya dengan cepat. Pria itu mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Dia seperti orang yang kesetanan. Dia berkali-kali mengepalkan tangannya dan sekali memukul setir mobilnya kasar. Tak lama, Theo dengan beberapa anak buahnya telah sampai di tempat persembunyian pria yang dicarinya. Anak buahnya telah mengetahui jejak Wendy, dan ternyata jejak Wendy dengan tempat persembunyiannya pria yang dicari selama ini sama. Theo semakin geram dengan Wendy saat tahu dia mengkhianatinya. Ternyata selama ini Wendy adalah kaki tangan komunitas Kui, sedangkan pria yang Theo mencari selama ini adalah bos besarnya. Perang telah dimulai. Dia berlari masuk ke dalam gedung untuk mencari keberadaan kekasihnya. Tanpa ampun, Theo siapa saja yang berusaha menghalangi jalannya. Theo telah mencari ke seluruh penjuru ruangan namun tak menemukan keberadaan Yen. Lalu Theo melihat terdapat tangga yang mengarah ke bawah tanah. Lekas dia ikuti kemana tangga tersebut. Kau sudah aman, sayang, maafkan aku. Theo memeluk tubuh Yen erat, matanya berkaca-kaca ingin menangis. Taeyong tita Yen, ya sayang, ini aku akan menyelamatkanmu. Taeyong, perutku sangat sakit, tangis Yen. Bertahanlah sayang, kumohon. Wendy memukul Taeyong dengan penuh amarah dan murka. Taeyong berjalan mendekati wanita itu. Dia merebut batang besi tersebut dari tangan Wendy, lalu dengan cepat dia memukul Wendy. Beraninya kau berkhianat, umpat Taeyong pada Wendy. Haha, Wendy tertawa. Haha, Wendy terus tertawa lantang walaupun kepalanya Malam itu, 7 tahun yang lalu di persimpangan kota, dia melihat kecelakaan motor yang korbannya 2 anak lelaki SMA. Dia tak menyangka jika salah satu pria yang dia adalah adik Wendy. Adikku adalah harta satu-satunya aku. Kau dengan hanya untuk keuntunganmu. Suara Wendy bergetar, dia menangis.
Aku selalu sedih dan tak bisa menerima ini. Taeyong, kau harus membayar urusanmu, teriak Wendy histeris. Tunggu, potong Taeyong. Apakah saat itu adikmu mengenakan hoodie merah? Tanya Taeyong. Wendy terdiam, dia masih menangis. Aku tak, adikmu saat aku sampai lelaki berhoodie merah adalah lebih dulu. Aku anak yang satunya yang hanya mengenakan seragam SMA, balas Taeyong. Saat 7 tahun yang lalu, komunitas Taeyong mendapatkan pasokan yang sangat mahal. Kurir adalah 2 anak lelaki SMA yang salah satunya adalah adik Wendy. Namun komunitas Kui berusaha mencurinya dari Taeyong, sehingga terjadilah kecelakaan motor di persimpangan kota yang menewaskan adik Wendy. Taeyong yakin jika kecelakaan motor ini dan tewasnya adik Wendy telah direncanakan untuk mencuri dari tangannya. Dia semua ulah komunitas Kui. Mereka sengaja memberikan fakta agar seolah-olah yang adalah komunitasnya sendiri. Wendy telah dibohongi, jangan membunuh adiknya karena komunitasnya sendiri. Kau salah paham, Wendy. Aku tak adikmu, aku tidak pria berhoodie merah. Aku hanya pria satunya mengenakan seragam SMA. Saat kepala Wendy terpantuk tembok dan jatuh pingsan, Taeyong kembali mendekatinya. Dia mengalir di kedua. Dia panik bukan main, lekas dia mengangkat tubuh kasihnya dan dibawa keluar dari ruangan ini. Lekas dia menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pria berdiri yang tak jauh darinya. Lama tak bertemu. Wah, tak menyangka jika kita kembali bertemu saat kau sudah besar dan kini kau sama sepertiku. Kau menjadi mafia, tawa pria itu. Aku akan kembali menemuimu setelah aku menolongnya, balas Taeyong dingin. Akhirnya kita memiliki waktu berdua. Aku lihat beberapa anak sibuk di depan sana dengan anak buahku dan satu persatu mulai tumbang, balas pria itu arogan. Aku selalu berharap untuk bertemu denganmu secepatnya. Saat inilah waktunya, kata pria itu lagi. Ian masih dapat mendengar beberapa percakapan antara Taeyong dengan pria tersebut. Apa maumu dariku? Konstruktif, balas Taeyong penuh penekanan. Mauku, haha, aku hanya ingin bertemu denganmu Taeyong. Kau adalah ciptaan terbaikku. Apa maksudmu? Tegas Taeyong. Lihat kau sekarang, kau sepertiku. Kau menjadi seperti ini karena terobsesi denganku kan? Terobsesi untuk mencariku. Apa aku salah jika menyebutmu sebagai ciptaanku? Tak usah banyak bicara, balas Taeyong. Tunggu apa lagi? Kau menginginkan untuk menghabisiku dengan tanganmu sendiri kan? Mari kita lakukan. Kita akan mulai dengan tanpa senjata. Permainannya sederhana. Yang tumbang terlebih dahulu adalah pecundang. Ledek pria tersebut saling tersenyum menyeringai.